Halo teman-teman, kembali lagi di channel Eklawot. Di video hari ini saya membuat alat mekanisme pahat bobok ya, atau pahat bobok kayu. Ini rancangan saya sendiri. Ini sudah saya buat di video yang saya sebelumnya ya. Ini saya memakai besi siku ukuran 4 cm dan panjang 20 cm teman-teman. Nah, kita bikin seperti ini ya teman-teman. Lalu ini untuk lubang ini saya memakai bearing yang masuk di dalam kepala bor ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Lalu kita potong bearingnya, bagian atasnya ini kita las memakai mur. Nah, untuk pengunci di kepala mesin bor ya teman-teman. Lalu ini saya kasih bearing ukuran 62001, saya las juga, tapi yang tengah ini masih bisa berputar ya teman-teman. Dan ini saya kasih mur seperti ini untuk stangnya, dan ini pipa yang masuk ke dalam as ini. Ini saya memakai as motor depan, motor beat ya teman-teman. Saya potong, saya modif seperti ini. Ini as beatnya saya bikin panjang 12 cm bisa, 13 cm bisa teman-teman, tergantung kebutuhan teman-teman saja. Dan ini saya memakai pahat. Sebenarnya ini saya mau bikin drat teman-teman, supaya bisa digonta-ganti ya untuk ukuran pahatnya, karena saya tidak mempunyai untuk mengedrat dalamnya. Saya las saja ini buat contoh, nanti kalau teman-teman mau membuat ini dibikin drat supaya bisa bergantian untuk membuatnya. Dan ini saya las memakai besi siku juga, saya potong ukurannya 1 cm dan untuk panjangnya 1,5 cm teman-teman. Nah, kita las seperti ini. Nanti kalau kurang jelas, tutorial membuatnya ada di video saya sebelumnya teman-teman. Dan ini saya memakai katup motor. Ini katup motor yang out ya, yang ini teman-teman. Untuk panjangnya saya potong 6 cm kepanjangannya, dan ini saya las seperti ini, ada yang nongol sedikit ya. Dan ini saya memakai stang motor, saya potong, saya las memakai drat supaya ini nanti masuk di sini ya teman-teman. Nah, untuk stangnya. Dan satu lagi ini klep motor. Klep motor apa saja bisa teman-teman, yang penting lubang ini bisa masuk ke as motor ini teman-teman. Langsung saja saya pasang untuk mesin bobok atau tatah bobok kayu ini ya teman-teman. Nah, ini spare ini diukurkan dengan kepanjangan per klep motornya. Seperti ini. Oh ya, ini kita drat ya teman-teman. Kita bor, kita drat 10 mili supaya baut ini bisa ngedrat di sini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nanti video detailnya ada di video saya sebelumnya. Nah, fungsinya drat ini nanti kita dorong di sini buat menahan pahatnya bisa naik turun ya teman-teman. Nah, untuk memasukkan bautnya ini tinggal kita songkel ya. Lalu kita masukkan bautnya di drat yang sudah saya lubangin tadi di as motornya ya. Kita kencangkan memakai kunci 10. Seperti ini. Ini alat sangat membantu untuk
pembobokan kayu teman-teman. Jadi kita tidak perlu memakai palu lagi, cukup kita memakai bor saja ya. Untuk merapikannya kita memakai palu juga tidak masalah teman-teman. Ini sudah jadi. Selanjutnya kita masukkan klep motornya di sini ya teman-teman. Nah, sesudah kita masukkan klepnya seperti ini teman-teman, kita pasang di mesin bornya. Ini kita kendorin dulu lubangnya, lalu kita masukkan seperti ini. Nanti lalu kita kencangkan ini untuk pengikatnya ya teman-teman ya. Nah, sesudah kita pasang di bornya, kita kencangkan dari pengunci ini teman-teman ya. Lalu kita kencangkan depannya juga memakai kunci supaya tidak muter ya. Nah, sesudah ini kita pasang stangnya atau pegangannya teman-teman di sini. Ini bisa dibikin dua kanan kiri juga bisa teman-teman. Nah, setelah itu kita kasih pelumas, mau pakai stemplet atau oli atau WD sama aja ya teman-teman. Nah, ini sistemnya bisa naik turun seperti ini teman-teman. Kalau ibarat mesnya agak kenceng, ini bisa kita mundurkan sedikit supaya putarannya lebih enteng. Kita cari entengnya, karena ini kan rakitan teman-teman, tidak kayak di pabrik ya. Langsung aja saya coba di media kayunya teman-teman. Jangan lupa dikencangkan lagi. Kita coba di media kayu. Sepertinya kurang kencang teman-teman, kita kencangkan lagi. Ya, seperti ini teman-teman jadinya untuk pahat bobok rakitan saya ya. Semoga teman-teman ini bisa memodifikasi lagi yang lebih baik. Saya cuma memberikan contoh saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe supaya saya lebih berkembang untuk membuat alat-alat rakitan saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.